Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Wah, Lause harap anak-anak semuanya dalam kondisi sehat-sehat. Nah, minggu depan, wah Lause seneng banget nih mau ketemu anak-anak lewat Zoom. Makanya jaga kesehatan ya. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita ini. Sebelumnya, ayo kita naikkan satu lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Pasti semuanya bisa. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo kita mau berdoa dulu. Anak-anak yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang baik ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh kembali beribadah, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sekali lagi kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian lagi yang berjudul Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Ayo kita nyanyi sama-sama dengan semangat. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Anak-anak, minggu-minggu kemarin kita sudah belajar sebagian tentang 10 perintah Allah. Masih ada lagi ya. Nah, anak-anak tahu nggak kenapa sih Allah memberikan 10 hukum Taurat yang baik ini kepada bangsa Israel? Ayo, kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Karena supaya umat Tuhan dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Anak-anak, ada yang masih ingat nggak 3 perintah Allah yang kemarin kita sudah pelajari? Ayo, yang pertama apa? 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yaitu kita harus hanya menyembah
kepada satu Allah. Yang kedua, ayo, siapa yang ingat? Ya, betul. Jangan membuat patung untuk disembah. Dan yang ketiga, apa? Ya, menghormati nama Tuhan. Nah, anak-anak harus ingat-ingat tuh ya hukum-hukum yang Tuhan berikan bagi orang Israel dan juga kita. Nah, pada hari ini kita belajar perintah yang keempat. Dan apa sih artinya? Mari kita membuka dan membaca satu ayat dari Alkitab. Ayo sama-sama kita buka ya Alkitabnya. Anak-anak di rumah juga buka Alkitabnya. Bagi yang belum bisa, minta tolong ke papa mama. Oke? Kita buka dari Keluaran 20 ayat 8. Sudah ketemu semua? Ayo kita baca sama-sama ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, anak-anak, kalian pernah mendengar nggak kata Sabat? Apa sih itu Sabat? Nah, Sabat itu adalah kata yang khusus dalam Alkitab. Pada zaman Musa dan bahkan sampai pada zaman Tuhan Yesus, Sabat adalah hari kudus yang dikhususkan untuk menghormati Allah. Ayo kita baca sama-sama kata-kata ini ya. Yang pertama, Sabat. Perintah Allah yang keempat berkata bahwa umatnya harus mengosongkan satu hari dalam seminggu untuk datang beribadah kepadanya dan beristirahat. Hari itu disebut hari Sabat. Yang kedua, kudus. Kudus berarti dikhususkan sebagai yang istimewa. Hari Sabat harus kudus. Umat Allah berkumpul bersama-sama pada hari ini karena Dia telah menetapkannya sebagai hari yang khusus dari hari-hari lain dalam seminggu. Nah, kalau Keluaran 20 ayat 9, anak-anak bisa juga buka di rumah Alkitabnya. Bunyinya, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Nah, jadi perintah yang keempat ini mengajarkan umat Allah bahwa pada hari ke-7 dalam satu minggu harus dijalani secara khusus. Pada hari Sabat, umat Allah tidak boleh melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Itu adalah hari di mana umat Allah harus beristirahat dan menyembah Allah. Bahkan hewan-hewan seperti unta, keledai, sapi itu tidak boleh bekerja loh. Mereka memiliki hari libur dari pekerjaan mereka. Ayo sekarang kita buka lagi Alkitabnya dari Perjanjian Baru. Injil Matius 12 ayat 1
sampai 14. Ayo kita baca sama-sama. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Ayat 2. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar?" Ayat 4. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Ayat 5. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Ayat 6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ayat 8. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita lanjut ke ayat 9 ya. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Ayat 10. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Ayat 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya?" Ayat 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ayat 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Ayat terakhir, ayat 14. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Nah, pembacaan firman Tuhan kita sampai di situ. Kitab Matius yang tadi kita sudah baca itu menceritakan orang-orang Farisi yang menuduh bahwa murid-murid Tuhan Yesus melanggar hukum Allah, yaitu hukum hari Sabat. Pada zaman Tuhan Yesus ada orang-orang Farisi yang bertugas sebagai pemimpin agama Yahudi. Siapa sih orang-orang Farisi itu ya? Nah, orang-orang Farisi adalah sekumpulan pemimpin Yahudi. Mereka tampak sangat ketat dalam menaati hukum Taurat. Tetapi banyak dari peraturan Farisi hanyalah ide yang dibuat sendiri atas nama hukum Allah. Nah, orang-orang Farisi membuat hari Sabat Tuhan menjadi hari di mana semua orang harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah mereka buat sendiri. Orang-orang Farisi
begitu sibuk memastikan bahwa setiap orang harus menaati hukum-hukum Sabat mereka, sehingga mereka tidak sempat mengasihi Allah atau memikirkan tentang Allah. Pada suatu hari Sabat, mereka melihat Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Tiba-tiba murid-muridnya sangat merasakan lapar, dan karena itu mereka memetik bulir gandum dan memakannya. Seketika itu juga berkatalah orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Hukum Allah yang keempat mengatakan tidak boleh menuai gandum pada hari Sabat. Mereka memprotes Tuhan Yesus. Murid-muridmu itu melanggar hukum. Namun, meskipun tidak melakukan pekerjaan sehari-hari di ladang gandum dan hanya memetik sedikit bulir gandum karena merasakan lapar, tetapi orang-orang Farisi merasa yakin bahwa mereka telah bersalah karena telah melanggar hukum hari Sabat. Yesus menjawab orang-orang Farisi itu dengan menceritakan kepada mereka tentang Raja Daud. Tuhan Yesus berkata, "Ingatlah apa yang terjadi pada Raja Daud. Suatu hari Raja Daud dan prajuritnya lelah dan lapar. Mereka tidak menemukan makanan dimanapun sampai mereka masuk ke rumah Allah. Dan satu-satunya makanan di rumah Allah itu adalah roti sajian yang dikhususkan bagi para imam. Namun para imam itu memberikan sebagian dari roti yang khusus itu kepada Raja Daud dan para prajuritnya supaya mereka tidak kelaparan." Dan Tuhan Yesus melanjutkan, "Bagaimanakah dengan para imam di rumah Allah tersebut? Mereka juga harus bekerja pada hari Sabat. Mereka harus membuat api dan mengangkat hewan-hewan untuk dipersembahkan kepada Allah. Tetapi hukum Allah mengizinkan mereka melakukan hal tersebut." Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang Farisi dan juga kepada kita semua bahwa meskipun kita harus beristirahat dari kegiatan aktivitas kita sehari-hari, agar kita memiliki waktu untuk menikmati Allah pada hari kudusnya. Tetapi ada beberapa jenis pekerjaan yang harus dilakukan pada hari Sabat. Setelah itu, Tuhan Yesus masuk ke dalam sinagog. Nah, kita lihat ya, apa sih sinagog itu? Sinagog adalah tempat orang-orang Yahudi bertemu untuk berdoa dan mempelajari kitab suci. Tuhan Yesus sering datang ke sinagog pada hari Sabat untuk mengajar. Anak-anak, Tuhan Yesus di sinagog itu bertemu dengan orang yang lumpuh sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mulai saling berbisik satu dengan yang lain. "Lihat orang yang lumpuh tangannya itu. Mari kita lihat
apakah Tuhan Yesus akan menyembuhkan dia pada hari Sabat? Kata orang-orang Farisi itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi itu, jika seorang dari antara kalian mempunyai seekor domba yang terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah engkau akan mengeluarkannya? Manusia jauh lebih berharga daripada seekor domba. Kemudian seperti yang sudah orang-orang Farisi itu pikirkan, Tuhan Yesus berjalan menuju orang yang lumpuh sebelah tangannya itu. Ulurkanlah tanganmu, kata Tuhan Yesus. Orang yang lumpuh itu mengulurkan tangannya dan tangannya menjadi sehat, menjadi sama sehatnya seperti tangan yang lain. Orang-orang Farisi itu marah kepada Tuhan Yesus karena telah menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya itu. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus telah melanggar hukum lagi. Tetapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada semua orang cara yang benar untuk menaati perintah yang keempat ini. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa meskipun hari Sabat adalah hari untuk beristirahat, tetapi Allah ingin kita melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi sesama pada hari Sabat Tuhan ini. Nah, kalau hari Sabat pada zaman sekarang yang kita rayakan yaitu pada hari Minggu, hari yang ke-1 dalam 1 minggu ini. Hari Minggu adalah harinya Tuhan, hari yang istimewa bagi umat Allah. Ia menghendaki hari itu menjadi hari sukacita dan kegembiraan bagi setiap kita. Tuhan ingin kita beristirahat dari pekerjaan, kegiatan, dan segala aktivitas yang biasa kita lakukan sepanjang minggu. Dan pada hari Sabat ini, Dia ingin kita menikmati Tuhan dengan cara yang khusus, dengan kita beribadah kepada Tuhan, memikirkan tentang Tuhan, dan melakukan hal-hal yang baik yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, pembelajaran kita mengenai 10 hukum Taurat yang keempat cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan lanjut lagi sampai hukum yang ke-10. Ayat hafalan untuk minggu ini semuanya sama, dari kelas kecil sampai kelas besar. Nah, untuk kelas kecil dapat dibantu oleh papa mama ya. Kita akan mengulang ayat-ayat hafalan dari 3 minggu sebelumnya. Kita mulai dari perintah yang pertama sampai yang keempat sekarang. Terambil dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 8. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, lo semua ingetin lagi nih. Jangan lupa ya, minggu depan tanggal 10 Oktober kita ibadahnya lewat Zoom.
jam 9 pagi. Oke? Mari anak-anak semuanya kita naikkan lagu T-A-A-T, taat, supaya kita menjadi anak-anak yang semakin taat kepada Tuhan. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Kami mau selalu mengasihi Engkau dan juga menaati perintah-Mu. Ajar kami dan berikan kepada kami hati yang baik. Berkati Papa, Mama, dan semua saudara-saudara kami. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa minggu depan di Zoom ya. Jam 9. Jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.